Perkenalkan, nama saya Berchan Nurwahi, kelas B semester 2, NIP 1.01.2022.0054. Di sini saya akan menjelaskan agama masyarakat di Indonesia sebelum masuknya kekristenan. Yang pertama, agama dan masyarakat Indonesia asli. Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah mulai sejarah yang panjang. Orang bisa mendebatkan antara agama Indonesia asli dan agama yang datang kemudian, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Sebelum agama-agama tersebut sampai ke Indonesia, orang-orang Indonesia menganut agama suku. Agama suku yang dimaksud adalah agama yang dianut oleh setiap suku dengan kepercayaan masing-masing menurut nenek moyang mereka. Contohnya agama orang Batak dengan kepercayaan sendiri, agama orang-orang Jawa, dan lain sebagainya. Sebutan-sebutan agama suku tepat sekali karena agama-agama itu masing-masing terikat kepada salah satu suku. Suku itu mempunyai cerita-cerita atau mitos yang dinyatakan asal-usul suku, yaitu keturunan yang melalui nenek moyang sampai dewa-dewa mitotis, juga memberitakan tentang aturan hidup adat yang diberitakan oleh dewa-dewa dan nenek moyang. Artinya masing-masing suku beri badan mengikuti adat dan ketetapan dari nenek moyangnya masing-masing. Tentang adat perilaku kita, perlu kita ketahui bahwa adat ini tidak mempunyai aturan masyarakat lepas dari agama. Adat itu adalah aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang, maka dari itu adat adalah pelaksanaan agama suku yang harus diikuti dan dimutlak semua tentang kehidupan duniawi maupun rohani. Itu diatur oleh adat dan orang yang mengikuti adat secara sempurna dan kehidupannya memperoleh keselamatan. Dalam lingkungan agama suku, orang tidak hanya mempercayai nenek moyang dan dewa-dewa, tetapi juga dengan benda-benda yang dianggap memiliki kuasa seperti pohon besar atau batu besar dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan agama suku dengan agama Kristen yang dinyatakan dalam kitab suci. Perbedaan yang utama ialah agama suku tidak ada garis pemisah antara pencipta dan yang diciptakan. Sebaliknya dengan agama Kristen yang di garis pemisah yang tajam antara Allah, Sang Pencipta, dan seluruh ciptaan. Pandangan agama suku dan agama Kristen tentang hubungan manusia dengan dewa atau dengan Allah. Perbedaan dalam hal lain bagi dalam agama suku manusia sanggup memenuhi kehendak dewa-dewa dan nenek moyang. Sebaliknya agama Kristen menyatakan bahwa manusia menjadi asing dari Allah dan hubungan dengan Dia hanya dapat dipulihkan oleh rahmat-Nya. Kedua perbedaan ini akan berkaitan besar bagi manusia, di mana agama suku mempunyai hukum ilahi manusiawi, yaitu adat yang berlaku secara mutlak, sedangkan dalam agama Kristen tidak ada hukum menyeluruh seperti adat yang perlu diikuti demi mencapai keselamatan. Pemerintah Allah pun tidak lagi merupakan patokan yang mesti dipikul sepanjang jalan menuju keselamatan. Jadi manusia dalam agama suku adalah manusia yang terikat pada adat, sedangkan manusia dalam agama Kristen adalah manusia yang bebas memilih jalannya sendiri. Dalam agama suku, pandangan orang terbatas pada sukunya sendiri. Sebaliknya dalam agama Kristen tidak boleh membedakan antara saudara dan orang lain. Kelakuan manusia harus sama, kawan dan lawan. Adapun perbedaan antara lain yang berpengaruh dalam hal kesusilaan, sopan santun, dalam agama suku tidak ada perbedaan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Akibatnya manusia dari agama suku tidak suka melakukan pilihan. Sedangkan dalam agama Kristen ada
pertentangan mutlak antara yang baik dan yang jahat. Karena kejahatan adalah tidak berkenan di hadapan Allah, manusia harus memilih antara dua jalan di depannya, dan kita pun harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ini adalah perbedaan akhir di mana setiap agama suku mempunyai aturan dan pandangan dunia tersendiri, dan itu dianggap satu-satunya yang tepat karena hal ini ditetapkan oleh nenek moyang serta dewa-dewa. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kehidupan agar tetap sama dengan apa yang telah ditetapkan dari zaman dahulu. Karena keselamatan mereka terletak pada apa yang sudah diajarkan atau diturunkan oleh dewa-dewa dan nenek moyang. Maka dari itu, agama suku memandang ke masa lalu sehingga bersifat konservasi, memelihara. Yang ketiga, agama-agama dari luar datang ke Indonesia. Sejak abad pertama terakhir Masehi, Indonesia mempunyai hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah Asia lainnya. Barang dagangan yang dihasilkan Indonesia adalah rempah-rempah yang utama berasal dari Maluku. Kapal-kapal dagang itu tidak hanya menganut barang-barang. Pada abad-abad pertama sesudah Masehi, perdagangan Kristen dari Mesir dan Persia menetapkan di Arab Tenggara, di India Barat dan Selatan, dan seringkali abad ke-14 dua kali seorang misionaris dari barat singgah di Sumatera. Tetapi bagaimanapun juga, kehadiran orang-orang Kristen dari luar itu tidak meninggalkan bekas di Indonesia. Pada abad ke-13, suatu agama lain lagi mulai memasuki Indonesia melalui jalur perdagangan. 600 tahun sebelum Islam telah merebut Irak, Mesir, dan Persia. Islam mulai membesarkan di sana sejak abad ke-9 dan berkuasa pada abad ke-13. Perdagangan yang beragama Islam mulai menerapkan agama itu di Indonesia pula, yang memikir agama Islam terbesar secara damai melalui hubungan perdagangan kekeluargaan. Kepulauan Nusantara sejak permulaan terakhir Masehi menduduki perdagangan dari luar datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi mereka juga membawa serta masing-masing agama mereka, antara lain Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Pada akhir abad ke-15, agama Islam tetap diterima oleh kebanyakan penduduk pantai di Indonesia Timur.